Ada seorang laki-laki yang tega menghabisi nyawa mantan istrinya pada saat mereka berdua sedang pergi berlibur bersama-sama. Korban dihabisi dengan cara dicekik lehernya dan jasadnya dibuang ke laut. Motif pelaku menghabisi korban ini karena pelaku ingin menguasai seluruh harta korban untuk kemudian hidup bersama dengan istri barunya. Pelaku mengira dia sudah melakukan kejahatan yang sempurna karena dia membuat seakan-akan korban ini mengalami kecelakaan. Tapi berkat pemeriksaan dokter forensik dan juga kesigapan pihak yang berwenang, akhirnya ketahuan apa yang sebenarnya terjadi. Bagaimana ceritanya? Mari kita simak di video ini. Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan saya belajar dari yang mati. Jadi sedikit latar belakang tentang pelaku dan korban. Korban ini katanya mengenal pelaku dari situs aplikasi kencan. Mereka sempat ketemuan. Dan saat itu katanya korban jatuh cinta sama pelaku pada pandangan pertama. Pelaku ini katanya orangnya sopan, ambisius, dan juga pelaku ini pekerja keras, dan ini yang membuat korban sangat kagum sama pelaku. Walaupun sebenarnya dari keluarga korban ini mereka heran karena pelaku sama korban ini kayak bertolak belakang sekali nih kepribadiannya. Korban ini dia humoris, dia juga santai, dia juga senang musik, tapi pelaku ini orangnya kaku, serius sekali, ditambah lagi pelaku ini adalah orang yang sangat-sangat pelit. Tapi entah kenapa si korbannya bersikeras kalau pelaku ini adalah orang yang tepat untuk jadi suaminya. Singkat cerita, akhirnya mereka memutuskan untuk serius. Mereka sempat tinggal bersama di satu rumah sebelum akhirnya mereka menikah. Waktu menikah ini sebenarnya banyak keluarganya korban yang gak setuju. Menyuruh korban ini pikirin lagi dong. Kamu kan tahu dia nih pelit, dia nih kaku. Dan juga apa-apa tuh pasti pekerjaannya terus yang jadi prioritas. Masa sih kamu hidup dengan orang seperti itu? Kalau ya yang namanya pacaran sama menikah pasti kan beda. Saat ini kamu melihat dia sebagai orang yang menyenangkan, yang mengagumkan. Nanti lihat deh, kalau udah menikah, apa kamu gak kesulitan? Dan benar aja, waktu mereka menikah, barulah si korban ini ngeliat kalau ternyata pilihannya itu ternyata kurang tepat. Pelaku ini sifatnya kaku banget, jarang sekali dia ada waktu buat korban, dan sikap pelitnya tuh tambah menjadi-jadi. Misalkan korban ini pengen liburan, bahkan waktu korban itu mau punya baju yang agak bagus, selalu pelaku ini gak setuju. Pokoknya semua uangnya itu harus disimpan rapat di tabungannya mereka. Dan gara-gara ini ya hubungan mereka tuh awal-awalnya si korban ini masih berusaha untuk menyesuaikan diri. Coba mengalah ya mungkin memang karakter suamiku seperti itu. Tapi lama-lama seiring berjalannya pernikahan, korban berharap kan lama-lama ada kompromi di antara mereka berdua. Tapi sayangnya pelaku sama sekali gak kompromi. Pelaku tetap seperti itu sampai korban ini itu depresi. Dia ngerasa tertekan di pernikahannya. Lama-lama gak tahan dan mereka memutuskan untuk berpisah setelah korban ini berusaha bertahan selama 7 tahun. Di tahun yang sama ketika mereka berdua ini resmi cerai, tiba-tiba pelaku ini sudah punya calon istri baru. Nah, waktu korban tahu ini, korban tambah depresi. Dia mikirnya berarti mereka berdua ini dekat waktu si pelaku ini masih jadi suami saya dong. Korban mulailah menyalahkan dirinya, salahku apa? Jangan-jangan waktu itu aku kurang kompromi, jangan-jangan aku bukan istri yang baik. Nah, tambah lagi waktu si pelaku ini makin lama makin dekat dengan calon istri barunya. Baru 2 tahun mereka memutuskan untuk menikah. Tapi baru 1 tahun menikah tiba-tiba si pelaku ini ninggalin istri barunya gitu aja. Si pelaku ini datang ke tempatnya korban dan dia minta maaf. Dia bilang, kita rujuk lagi yuk, aku ternyata masih sayang banget sama kamu. Ternyata aku tuh salah. Aku minta maaf dulu, aku egois, aku janji, aku tuh akan ninggalin istri baruku supaya kita bisa sama-sama lagi. Yuk kita bahagia sama-sama. Mendengar ini korban pun luluh. Korban memutuskan buat oke lah, aku kasih kesempatan kedua buat mantan suamiku ini.
Waktu korban cerita ini ke keluarganya, kakak laki-lakinya korban ini menentang keras. Dia bilang, "Dek, kamu jangan sekali-sekali terima tawaran dia. Kamu kan tahu, dia tuh bukan laki-laki yang baik. Waktu jadi suami kamu aja dia sudah bikin kamu tertekan sampai kamu depresi dan kamu harus dirawat sama psikiater. Terus begitu baru cerai aja, dia sudah dekat dengan perempuan lain. Gak lama kemudian dia sudah nikah. Terus sekarang katanya dia mau meninggalkan istri barunya buat rujuk sama kamu. Kamu yakin mau nikah sama laki-laki seperti itu untuk kedua kalinya?" Kakak korban udah ngeliat nih ada yang salah sama dirinya si pelaku ini. Dan memang firasat kakaknya korban ini benar. Karena saat itu satu-satunya alasan pelaku kembali mendekati korban karena pelaku ingin menguasai seluruh hartanya korban. Setelah mereka cerai pasti kan ada pembagian harta gonogini. Nah, sebagian harta mereka itu ada di korban. Itulah yang jadi targetnya pelaku. Dia ingin menguasai seluruh harta milik mereka berdua untuk nanti bisa hidup dengan istri barunya. Dan untuk mewujudkan ambisinya itu, pelaku punya rencana untuk menghabisi korban. Jadi suatu hari pelaku ini datang ke korban. Pelaku ini bilang, "Aku punya kejutan buat kamu. Aku tuh udah booking ada perjalanan naik kapal pesiar untuk kita berdua bulan madu." Dengar ini korban senang bukan main karena pertama kan pasti romantis banget tuh. Pasang ya, maka saat itu kan jatuhnya pacaran lagi ya sebelum memutuskan buat menikah lagi. Ditambah lagi korban ini ngerasa kalau pelaku ini udah berubah. Yang tadinya pelit banget untuk ya punya baju agak bagus aja, pelaku ini ngerasa ya sayang banget sama uangnya. Ini kok mau mengeluarkan uang yang cukup besar itu untuk liburan. Korban merasa ya oke lah, saya mau rujuk sama laki-laki ini. Sebenarnya keluarganya korban ini ngerasa ada yang aneh. Kok tiba-tiba aja si pelaku ini mau ngajak korban ini bulan madu. Mereka sempat mikir apa kita larang aja ya si korban ini supaya nggak bisa ikut. Tapi lagi-lagi mereka ngelihat korban ini bahagia banget, berbunga-bunga, ingin balik sama laki-laki yang sangat dicintai korban ini. Akhirnya mereka milih ya udahlah yang penting dia bahagia. Waktu si pelaku ini membuking kamar di kapal pesiar, dia minta supaya dia dapat kamar yang ada balkonnya. Tujuannya apa? Sebentar lagi kita akan tahu. Jadi suatu hari di tengah-tengah perjalanan kapal pesiar, pelaku ini melapor ke pihak yang berwenang yang ada di kapal. Dia dengan muka pucat, dia sambil nangis, dia bilang, "Saya minta tolong, kayaknya istri saya itu jatuh dari kapal." Ceritanya gimana Pak? Ya tadi pagi itu saya bangun, saya lihat istri saya tuh udah gak tidur lagi di samping saya. Dan pintu yang menuju ke balkon kamar saya itu udah kebuka. Saya yakin istri saya tuh jatuh. Soalnya malam sebelumnya kita berdua tuh minum wine. Istri saya ini kebanyakan minum. Kayaknya dia ngelantur, entah dia jalan kemana, terus waktu dia jatuh di balkon. Dan saat itulah langsung dilakukan pencarian. Pihak yang berwenang bilang, "Bapak tenang aja, kami sudah menerjunkan tim penyelamat untuk mencari istrinya Bapak." Tapi saat itu pelaku tuh bersikeras, "Saya udah benar-benar gak tahu lagi mesti gimana, saya mau pulang aja, saya gak mau kembali ke kamar saya tadi. Setiap kali saya kembali ke kamar, saya selalu teringat istri saya. Saya minta tolong Pak, tolong saya berhenti di sini aja." Akhirnya di pelabuhan terdekat pelaku ini pun diperbolehkan turun. Nah ternyata si pelaku ini kan ngakunya dia mau pulang karena dia terlalu stres, dia saking syoknya. Tapi ternyata pelaku ini nggak pulang ke rumahnya, pelaku malah pulang ke rumah istri barunya. Dan tepat waktu si pelaku ini sampai ke rumah istri barunya, dia dapat telepon dari pihak yang berwenang, katanya, "Bapak, jasad istri Bapak sudah ditemukan." Dan saat itu kata istri barunya si pelaku ini mukanya langsung pucat pasi. Tapi waktu itu si pelaku ini pasti tanya, "Itu telepon dari siapa? Ada apa?" Si pelaku ini gak mau ngaku, malah ngomong, "Ini telepon pribadi, kamu gak usah ikut campur." Pelaku ini keluar dan pelaku angkat telepon. Saat itu si pelaku ini cuma bilang ke pihak yang berwenang, "Oke, bagus Pak, andai kata jasad istri saya," dia ngakunya waktu itu memang dia masih suami istri, "jasad istri saya sudah ditemukan, mendingan langsung diawetkan terus dikembalikan ke keluarganya supaya nanti bisa langsung dimakamkan. Kasihan Pak, ini keluarganya ini nungguin kepastiannya gimana istri saya ditemukan atau belum." Tapi saat itu karena kematiannya si korban ini terjadi di luar negeri, tambah lagi ini kematian gak wajar, jadi jasad korban tetap harus diotopsi. Dan saat otopsi itulah ketahuan apa yang sebenarnya terjadi.
Dari hasil pemeriksaan dari dokter spesialis forensik, didapatkan ada sejumlah luka memar di tangan dan kakinya korban. Tapi ada satu luka yang ganjil, yaitu ada luka memar di lehernya korban yang bentuknya tuh oval. Ada juga luka berbentuk bulan sabit kayak ya bekas kuku yang menunjukkan kalau ini kok sama ya, sama kasus pencekikan. Dan saat itulah dilakukan otopsi, dan waktu diotopsi tulang lidahnya korban ini patah. Ada resapan darah memar itu sampai ke tenggorokan yang menunjukkan kalau ya penekanan pada lehernya korban ini sangat kuat dan menutup jalan nafas sampai korban ini akhirnya mati lemas. Dan menariknya lagi di bagian paru-paru itu sama sekali tidak ditemukan adanya tumbuhan air. Jadi pada korban tenggelam, biasanya kan mereka itu akan menghirup air. Nah pada saat menghirup air itu ada tumbuhan air yang namanya diatom. Itu tumbuhan air yang kecil banget, cuma bisa dilihat di bawah mikroskop. Itu yang bisa ketahuan kalau kita melakukan pemeriksaan pada paru. Jadi waktu jaringan paru diperiksa, pada korban ini sama sekali nggak ditemukan adanya diatom. Ini bukti kalau korban sudah tidak bernafas pada saat korban ini masuk ke dalam air. Ditambah lagi lambung korban itu sama sekali kosong, nggak ada air, nggak ada pasir, nggak ada ya tumbuhan air lainnya. Ditambah lagi lambung korban ini kosong sama sekali. Padahal katanya si pelaku tadi, mereka berdua kan sempat minum wine. Waktu dicek kadar alkoholnya korban ini sama sekali negatif. Dan ini salah satu petunjuk kalau tadi pelaku nggak jujur waktu menceritakan kronologisnya ke pihak yang berwenang. Tubuh korban itu bisa ditemukan dengan cepat karena korban ini sudah keburu meninggal ketika korban ini masuk ke dalam air. Misalkan saat itu korban jatuh ke air dalam keadaan hidup, korban sudah pasti tenggelam. Tapi waktu itu kan korban sudah meninggal. Dan segera setelah meninggal, kan ada yang namanya proses pembusukan yang dimulai langsung ketika korban berhenti bernafas, jantungnya udah mati, dan seluruh organ tubuhnya itu sudah berhenti beroperasi. Nah, mayat itu akan mengambang kalau ada gas pembusukan yang ada di sela-sela jaringan, walaupun mayat itu belum membengkak. Nah, setelah nanti begitu gas-gasnya ini udah keluar, terus juga jaringannya sudah mulai ya mencair, udah mulai rusak, baru nanti korban akan tenggelam. Tapi pada korban ini, korban masih mengambang. Pihak yang berwenang kemudian mendatangi pelaku di rumah istri barunya. Pada saat itu pelaku sempat-sempatnya dia mengelak, dia bersikeras enggak membunuh korban. Bahkan pelaku ini bilang, saya itu sayang sekali sama mantan istri saya pengen bisa rujuk sama dia. Waktu itu aja, waktu mantan istri saya ini, dia mulai depresi, dia mulai ya pikirannya ngaco. Saya tuh dengan sabarnya, saya ngantar dia tuh bolak-balik ke psikiater. Masa sih saya tega menghabisi nyawa dia? Tapi lagi-lagi, setelah semua bukti diberikan, pelaku nggak lagi bisa mengelak. Setelah si pelaku ini nggak bisa lagi mengelak, dia pun mengakui apa yang sebenarnya terjadi. Pelaku ngaku bahwa memang sudah lama sekali dia ingin menghabisi nyawa mantan istrinya. Dan saat dia melihat ada iklan perjalanan kapal pesiar, pelaku ini dengan anehnya dia ngerasa seolah-olah dia mendapatkan semacam pencerahan. Dia mikir, andai kata saya ngajak mantan istri saya ke sana, kan yang namanya kejadian orang nggak sengaja jatuh dari kapal, itu kan ya bukan kejadian yang aneh. Dia berpikir, wah saya bisa nih merancang pembunuhan yang sempurna supaya seakan-akan mantan istri saya ini mengalami kecelakaan. Jadi malam itu si pelaku ini pura-pura ngajak korban ini buat tidur. Waktu si korban sedang tiduran di samping pelaku, sama pelaku korban ini dicekik lehernya sampai korban benar-benar meninggal dunia. Pelaku sangat memastikan korban ini benar-benar meninggal. Katanya pelaku supaya nanti korban ini gak sempat teriak minta tolong waktu saya buang ke balkon. Setelah itu pelaku angkat jasadnya korban, dia buang jasadnya korban dari balkon ke laut, dan pelaku sempat tidur. Dengan tenangnya dia tidur setelah mantan istrinya ini dia tahu sudah meninggal. Dan paginya pelaku berpura-pura panik, dia pura-pura kelihatan nangis, pura-pura kelihatan cemas, lalu dia lapor ke pihak yang berwenang. Dan pelaku tuh berharap semoga aja jasadnya korban ini tidak ditemukan. Dan kakak dari si korban ini bilang ke pelaku kalau pelaku itu bukan manusia. Dan kata kakaknya korban, adik saya tuh orang yang baik. Dia tuh selalu membawa sukacita ke orang-orang di sekelilingnya dia. Dan dengan kejamnya kamu bunuh dia, jasadnya kamu buang ke laut seakan-akan dia tuh binatang. Dan asal kamu tahu ya, kata kakak korban ke pelaku, hukuman mati itu terlalu baik buat kamu. Dan akhirnya ya kata-kata dari kakak korban ini pun terwujud.
Pelaku tidak dihukum mati, tapi pelaku dihukum penjara seumur hidup. Dari kasus tadi kita bisa ngelihat ya, bagaimana si pelaku ini pada awalnya dia mengira dia sudah melakukan kejahatan yang sempurna. Pelaku sama sekali gak nyangka kalau yang namanya mayat manusia itu pasti akan lebih cepat mengapung ketimbang manusia yang masih hidup. Pelaku ini sengaja mencekik korban dulu sampai korban betul-betul meninggal supaya korban ini gak sempat berenang atau teriak-teriak untuk menyelamatkan diri. Tapi lagi-lagi, Gusti mboten sare, Tuhan tidak tidur. Satu kejahatan kalau memang sudah saatnya terungkap, pasti akan terungkap. Dan lagi-lagi, tidak ada kejahatan yang sempurna. Terima kasih sudah menonton video saya. Silakan like, share, dan subscribe.